Bapak Ibu, jadi kita sudah mengetahui satu fungsi daripada malaikat adalah untuk menjaga kita. Yang kedua, Alkitab berbicara bahwa malaikat-malaikat itu dikirim untuk menyampaikan pesan-pesan khusus daripada manusia. Alkitab penuh dengan intervensi malaikat dalam menyatakan ataupun membawa pesan-pesan atau rencana Tuhan kepada manusia. Mulai dari kitab Lukas, seperti yang saya katakan, Lukas pasal pertama dan kedua itu adalah banyak mengenai malaikat. Nah, tapi kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, maka kita melihat di sini bahwa banyak sekali pekerjaan-pekerjaan malaikat. Nah, malaikat ditugaskan untuk mengeksekusi daripada rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau sampaikan bahwa malaikat berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Yang kedua adalah bagi rencana Tuhan, supaya kita mengetahui, supaya kita mengerti apa itu rencana Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam Lukas mulai pasal yang pertama, di mana ketika ada satu kelahiran Yohanes Pembaptis, ya, makanya di sana seorang imam Zakaria daripada ayah daripada Yohanes Pembaptis didatangi seorang malaikat, dan malaikat itu berkata bahwa engkau akan menerima ataupun mendapat seorang anak, dan anak itu harus kau utamakan Yohanes. Nah, Bapak Ibu, kenapa malaikat sampai datang kepada Zakaria untuk menyatakan bahwa dia akan melahirkan seorang atau punya anak yang akan dinamai Yohanes? Karena Bapak Ibu, itu adalah sesuatu persiapan untuk adanya suatu rencana Tuhan yang besar. Nah, setelah malaikat datang kepada Zakaria, malaikat juga datang daripada Maria, ibu Tuhan Yesus. Ada dua hal. Nah, ibu Tuhan Yesus juga Maria, malaikat Gabriel datang dan mengatakan bahwa Maria, engkau mendapatkan anugerah untuk menerima anugerah, dan kau akan melahirkan seorang anak dan menamai dia Yesus, karena dia adalah disebut anak Tuhan yang Maha Tinggi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa malaikat-malaikat itu datang kepada suatu pesan. Kenapa harus malaikat yang membawa pesan-pesan itu? Karena saya mendapatkan satu hal yang paling utama adalah, pertama, bahwa rencana Tuhan itu sangat besar. Ketika kelahiran Tuhan Yesus, maka itu adalah sesuatu rencana grand design Tuhan untuk menyelamatkan daripada dunia ini. Sehingga ketika Tuhan merencanakan sesuatu yang sangat besar, yang ajaib bagi dunia ini, maka dia harus mempunyai utusan yang sangat-sangat harus dipercaya. Nah, kalau pada waktu dulu pada Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, maka yang namanya utusan untuk menyampaikan kabar mengenai apa yang akan terjadi, itu adalah seorang yang harus mempunyai kualitas, kapasitas, kesetiaan yang sangat-sangat besar. Karena dia menyampaikan suatu pesan yang sangat penting. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika malaikat-malaikat itu turun ke dalam dunia ini dan berbicara kepada Maria, maka kabar itu adalah kabar yang sangat besar, karena Yesus akan lahir, Raja segala raja ataupun Tuhan akan datang ke dalam dunia, dan dia akan menyelamatkan daripada dunia ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa iblis bereaksi mengenai hal ini. Kita bisa melihat bahwa iblis berbicara kepada Raja Herodes dan ingin membatalkan ataupun ingin meniadakan daripada kelahiran bayi itu dengan membunuh daripada bayi-bayi di Bethlehem. Tapi itu tidak terjadi karena malaikat sekali lagi berintervensi dan menyuruh Yusuf untuk lari ataupun pergi mengungsi ke Mesir, dan setelah itu dari Mesir dia kembali lagi ke tanah Yudea. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang fungsi yang kedua adalah malaikat adalah makhluk surgawi yang diutus untuk menyampaikan rencana-rencana Tuhan yang rahasia dan yang besar.
Saya percaya akan hal itu. Ada hal yang penting yang akan disampaikan kepada kita semua melalui para malaikat. Begitu juga dalam gereja, Bapak Ibu. Kita bisa melihat bahwa Wahyu pasal 2 ketiga berbicara mengenai bahwa malaikat ada di dalam gereja. Kepada malaikat jemaat Efesus, kepada malaikat jemaat di Smyrna, kepada malaikat jemaat di Pergamus dan Tiatira dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan pada saat ini bahwa fungsi yang kedua daripada malaikat adalah dia memberikan kabar kepada gerejanya. Nah, Bapak Ibu, ketika kami dilawat malaikat, kami adalah gereja yang biasa-biasa. Kami hanya bisa menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan melalui gitar, musik, keyboard yang sederhana. Tapi Tuhan datang mengutus malaikatnya kepada gereja kita. Dia membuat orang-orang menari. Malaikat-malaikat mengajar daripada kita untuk menari. Dan malaikat datang kepada saya untuk mengatakan, buatlah rumah bagi 50.000 orang. Melalui apa? Melalui penyembahan. Melalui penyembahan itu akhirnya kami membuat daripada penyembahan. Tuhan memberikan kepada kami visi untuk membangun penyembahan di hadapan tahta. Ketika kami masuk di dalam penyembahan, maka kami mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan rencana Tuhan yang besar. Kami masuk dan Tuhan berbicara bahwa kami harus masuk ke dalam tahta Tuhan, menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, yang kedua adalah Tuhan memberikan rencananya kepada gerejanya. Salah satunya adalah melalui para malaikat. Dan para malaikat itu menolong kita untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.